Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Kurniawan Sidik, NIM Ah, A710190016, kelas 4A. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Teknik Informatika tentang mengajar ya. Nah, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Arti strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tapi sebagai pengatur lingkungan atau mengatur interaksi itu sendiri. Kemudian prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan bagian dari proses berpikir. Karena itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir learning atau learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal program dan bahasa pemrograman. Program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer, barangkali dengan data di dalam tabel. Banyak program komputer berisi jutaan perintah, dan banyak dari perintah itu dilakukan berulang kali. Sebuah komputer pribadi modern yang umum pada tahun 2003 bisa melakukan sekitar 2-3 miliar perintah dalam sedetik. Kemudian yaitu bagian penting bagi kalangan software. Yang pertama yaitu definisi pemrograman, yang kedua prosedur membuat program, yang ketiga berbagai jenis bahasa pemrograman, yang keempat mengenal perangkat lunak pemrograman. Ya, yang pertama yaitu definisi pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, serta memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri adalah perintah-perintah atau instruksi yang dimasukkan ke komputer dan dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian yaitu prosedur membuat program. Sebelum membuat program penggunaan bahasa pemrograman, Anda perlu membuat prosedur pengodean program. Program tersebut lebih dikenal dengan istilah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Algoritma dapat
dianalogikan dengan standar operating product SOP atau prosedur operasional standar. Kemudian yaitu berbagai jenis bahasa pemrograman. Menurut tingkat kesulitan untuk dipahami oleh manusia, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 level atau tingkatan. 3 tingkatan ini meliputi yang pertama, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah, yang kedua bahasa pemrograman tingkat menengah, yang ketiga bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, yang pertama yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language. Bahasa pemrograman tingkat rendah disebut juga dengan bahasa mesin. Jenis bahasa pemrograman ini memiliki struktur bahasa sangat mekanis dan sulit dipahami oleh manusia. Bahasa tingkat rendah menggunakan kode biner yang dapat dimengerti oleh perangkat keras komputer. Nilai lebih bahasa tingkat rendah yaitu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengaksesan perangkat keras. Contoh bahasa tingkat rendah yaitu bahasa assembly. Dan yang kedua yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language. Aturan penulisan bahasa pemrograman tingkat menengah mendekati bahasa manusia. Akan tetapi, bahasa ini memiliki kecepatan proses dan pengaksesan perangkat keras yang mirip dengan bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman yang termasuk kategori ini adalah bahasa C, Clipper, dan Pascal. Yang terakhir yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Bahasa pemrograman ini lebih mendekati bahasa manusia. Kebanyakan bahasa tingkat tinggi ini memiliki sintaks menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Visual Basic, Delphi, Fox Pro, PHP, dan ASP. Kemudian mengenal perangkat lunak pemrograman. Bahasa pemrograman ditulis menggunakan software khusus. Software ini bisa disebut programming tool atau alat pemrograman. Di pasaran, Anda dapat memilih software semisal Delphi, Microsoft Visual Studio, atau C++ Wida. Delphi disebut pula CodeGear Delphi. Sebutan CodeGear merujuk pada nama perusahaan pembuat Delphi yaitu CodeGear. Delphi dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows pada Agustus 2008. CodeGear telah menyediakan Delphi versi 2009 generasi ke-12. Delphi banyak digunakan untuk mengembangkan software-software yang berhubungan dengan basis data dan aplikasi web. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya bertanya ya. Nah, buat Bung Hatta atau Mas Galang ini bisa menjawab. Jelaskan kelebihan menggunakan fungsi bahasa pemrograman C++. Kelebihannya ya. Bisa menjawab? Saya Pak, saya menjawab. Ya, coba. Soalnya tadi kelebihan C++ ya. Ya, benar. Kelebihan bahasa C++ adalah adanya fungsi program besar yang dapat dipisah menjadi program yang kecil. Ini menerapkan dalam pemrograman agar bisa terstruktur dengan pendekatan top-down dan fresh and joiner. Itu Pak. Apakah jawaban saya sudah benar atau kurang benar Pak? Ya, sudah benar. NIM berapa, Mas Muhammad Hatta? A710190022 Pak. Oh ya, mungkin sekian kuliah dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dek. Terima kasih, Pak. Ya.